Oke, Sobat Montini, program acara Perempuan Bicara kembali menyapa Anda semuanya di sore hari ini. Dan bisa Anda lihat tamu saya sudah hadir di studio Radio Montini. Saya ucapkan makasih banyak dulu nih Suster Jacinta udah hadir ya. Thank you. Sama-sama, Ivana. Dalam ini ya kesibukan juga. Dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktu bersama dengan Radio Montini di sore hari ini, Suster. Ya. Oke, Sobat Montini bersama dengan Ivana di program acara Perempuan Bicara selama beberapa menit ke depan akan hadir menyapa Anda semuanya. Oke, Suster, kalau kita bahas kali ini kita bahas dulu tentang pilihan, karena hidup itu adalah sebuah pilihan pastinya. Menjadi biarawati adalah pilihan dari Suster Jacinta. Sama halnya dengan saya. Pendidikan saya itu adalah farmasi, tapi saya mau menjadi seorang radio announcer. Pasti itu kan timbul pertanyaan kok mau. Itu adalah arti dari sebuah hidup adalah pilihan. Tapi dari kehadiran Suster di sini saya mau bertanya sih sebenarnya, kok mau sih Suster Jacinta tuh menjadi seorang biarawati? Apakah dari latar belakang keluarga mungkin ada yang jadi seorang biarawati, Suster, atau seperti apa ini? Iya. Kalau mau dilihat dari latar belakang keluarga, memang ada. Tapi kalau mau dikatakan dari keluarga ya sudah agak jauh. Kurang lebih dari keluarga bapak ada. Tapi pastor. Kalau keluarga suster ada, tapi sudah memang kalau mau dilihat dari jenjangnya agak jauh sih. Tinggal dibilang oma suster yang di sebelah bapak. Oh gitu. Ya, kalau menjadi seorang biarawati pada waktu itu, Suster Jacinta itu mulai tertarik dengan apa sih namanya ya, menjadi suster. Seorang biara, gitu ya. Itu dari usia berapa sih? Kalau mau dilihat dari itu, memang dari dulu kecil itu ya sudah tertanam sih. Oh, dari kecil? Kecil lihat suster itu, yang suster yang saya bilang itu keluarga, dibilang oma suster itu. Kalau lihat suster itu senang lihat dari segi bajunya putih kan, suster kalau pulang kampung dulu liburan lihat suster, ada oma suster datang. Lihat di gereja dia duduk dengan tenang berdoa. Saya jadinya ikut tertarik. Suka masuk yang seperti itu. Itu kecil dari umur berapa sih, Suster Jacinta masih ingat nggak? Zaman anak-anak sekami. Oke. SD begitu dari ketika mengerti kelas 3, 4, apalagi ketika sambut baru, Krisma. Kan basic juga orang tua. Papa katekis, guru agama. Jadi aktif di gereja. Sempat juga jadi kalau dulu dibilang guru Jumat. Jadi aktif untuk hidup menggereja. Itu sudah tertanam di keluarga. Oke. Pastinya ini Suster kalau kayaknya lebih intens ke pribadi Suster nih sekarang ya. Kalau dari respon dari keluarga ketika Suster Jacinta memilih untuk menjadi seorang biarawati itu gimana, Sus? Apakah dari papa langsung setuju atau mama gimana itu, Sus? Ya, betul. Kilas balik ya. Iya, kilas balik, nggak apa-apa. Kita kalau ini dilihat, ya ini apa sih namanya nostalgia zaman dulu. Nostalgia ya, jadul. Tidak apa-apa, tapi membuka lembaran, mengingat kembali jadi ingat masa-masa itu ketika waktu mengatakan ingin masuk itu ada pro kontra. Oke. Iya, antara mama dan bapak. Bapak setuju karena dia saya lihat memang kecenderungan dia katekis kan, guru agama. Jadi motivasi atau gambaran itu untuk menjadi seorang biarawati itu disetujui. Untuk bapak ketika saya pendekatan tanya, biasa dibilang, kalau mau masuk suster kita boleh begitu. Itu mulai tanya nanti pas SMA, lulus SMA. Hampir lulus SMA. Oke. Bapak setuju, tapi terhalang di mama. Mama memang no comment. Jadi cari cara boleh. Mengambil hati itu gimana?
susah loh. Iya, cara mengambil hatinya ya begini. Ketika mau lulus SMA itu memang ditentang karena sempat juga ada dekat dengan ya teman ya, dibilang pacaran yang backstreet lah. Itu nanti dibahas itu. sebentar. Pernah itu dibilang cinta-cinta monyet itu ya ada orang ya dibilang cowok dekat-dekat jenis itu ada. Iya. Dan orang tua juga tahu yang siapa yang dekat itu kan. Artinya cara berpacaran juga saya dulu itu memang tidak, ya bukan bilang sembarangan, tapi orang tua tahu siapa yang mulai dekat dengan saya. Nah, ketika juga lulus itu mau dibilang untuk masuk, itu terang-terangan mama itu memang tidak mau. Kalau bapak oke. Bapak oke. Ya, dengan cara jalan saya lebih sabar lagi, berarti ya sudah jalan Tuhan mana-mana istilahnya. Kemudian diberi kesempatan untuk kuliah di Unsrat. Oh, berarti pada waktu itu setelah lulus SMA nggak langsung masuk biara ya? Iya, karena tidak dikasih, masih 50-50 kan. belum dikasih izin sama mama ya. Iya. Terus gimana tuh? Coba juga menjalani, ya sudah kalau memang tidak bisa, sudah kebetulan ada yang dekat, sudah sejalan. Nah, di akhir-akhir kuliah susun skripsi itu panggilan itu, rasa itu untuk ingin menjadi suster, untuk melayani orang. Kalau mau dibilang dulu dibilang menjadi suster, ingin melayani orang di rumah sakit. Iya, atau betul. menjadi guru. Itu suka sekali. Dan itu begitu, kalau mau dibilang seperti suara itu ya menggaung-gaung, datang. Saya mau. Nah, itu muncul lagi ketika akhir-akhir skripsi. Sama ketika akhir sekolah SMA muncul ini akhir skripsi. Saya sempat bilang, aduh, bagaimana ini caranya? Ya sudah, motivasi saya dari yang pengalaman lalu itu, yang dari SMA tidak dikasih, saya cuma pikir ya sudahlah, menjalani saja apa yang sudah ada di jalan di depan ini, jalani. Diberi kuliah. Nah, di akhir kuliah juga muncul lagi itu ya. Saya bilang memang Tuhan memanggil itu, memanggil itu di saat-saat penting, di akhir-akhir ini. Ya, ini betul. Sudah mau hampir. Ya sudah, saya bilang jalani saja apa yang mau jadi, sudah jalani. Dan ketika waktu itu pas wisuda selesai, habis wisuda 1 minggu berikutnya itu memang ya mau dibilang apa ya, Roh Kudus bekerja. Iya. Ada suster yang saya kenal, ya memang kali-kali lalu itu karena senang pergi ke Tomohon, ke tempat suster itu, ada suster yang kenal dengan saya. Iya. Itu sering kontak-kontak dulu, masih bisa untuk pakai Nokia yang dulu masih SMS-an. Nah, suster itu kontak, makanya saya pikir ini jalan-jalan Tuhan untuk kontak-kontak. Ya sudah, kontak dan suster tanya lagi, bagaimana kamu masih mau untuk masuk? Saya pikir ini seperti Roh Kudus bicara. Kok di akhir SMA lalu masuk, ingin suka, tapi tidak bisa. Ini di akhir, apakah ini juga satu kesempatan ya yang harus ya istilahnya harus saya ambil. Betul. Untuk kedepannya saya bagaimana. Dan akhirnya saya mencoba untuk menimbang-nimbang, memilah, dan akhirnya itu jatuh lewat novena 3 kali Salam Maria. Oh iya? Itu manjur. Saya memberi kesaksian memang. Luar biasa. Manjur. Karena di satu pihak saya dilema. Orang tua, mama tidak kasih, bapak iya. Tapi pada saat masih kuliah nih Sus, pernah nggak sih ketemu sama mama terus bilang, "Mah, mau berubah pikiran?" gitu? Iya. Pernah. Sempat juga tanya gitu. Tetap tidak bisa. Enggak. Selama 4 tahun sustertanya. Iya. Wow. Tidak sampai 4 tahun, saya kuliah 3 tahun lebih. Luar biasa. Iya. Hampir cuma 3 tahun lebih. Makanya saya pikir ini kesempatan Tuhan berbicara ini. Apakah nanti lagi kemudian mengapa tidak saya harus ambil keputusan. Iya. Nah, mau tidak mau saya harus ambil keputusan, tapi tidak keputusan bulat yang mentah-mentah juga begitu. Saya minta penerangan Roh Kudus lewat doa novena 3 kali Salam Maria. Hari pertama berdoa.
hari ketiga, hari keempat belum juga mau ada perubahan sikap, karena waktu itu suster sudah kontak-kontak, diam-diam sih tidak ditahu. Saya bilang, suster sabar ya, bagaimana ini. Hari keempat itu sempat bicara. Saya memang sempat bungkam juga, tidak, ya istilahnya tidak baku bicara secara kalau di rumah kan ya biasa bicara begitu, tapi untuk membahas itu lagi saya sudah tidak mau mengurungkan niat untuk membahas itu lagi. Saya pikir ya sudah, nanti apa yang mau jadi ke depan lewat doa-doa itu tiap malam sebelum tidur. Saya doakan. Hari keempat itu mama bicara, tapi dia cuma bilang, ijazah mana? Semua kasih tempat di kerja. Alah, mengkeras ya. Gawat ini, keras ini. Saya cuman berdoa lagi, berdoa. Itu hari belum sampai 9, kan dibilang 3 kali Salam Maria 9 hari berturut-turut. Belum hari ke-9, hari ke-7 itu tiba-tiba mama bicara, dia panggil. 4 mata nih bicaranya, atau sama papi? Saya cuman oke. Biasa di rumah masih panggil mami. Dia panggil Vi, dulu nama nona ini Vi. Mari sini. Betul, pakai dialog Manado. Betul, ngana mau masuk suster. Kaget, ini apa ini maksudnya? Ketika saya juga dalam keadaan bimbang, pasrah. Aduh, bagaimana ini semua novena ini rupa ndak manjur, kalau pikir bahaya ini. Sempat juga ragu begitu ya, namanya manusiawi ya. Sudah tiba-tiba dapat panggil, betul ini nggak mau masuk suster. Oh my God, serius Mi, betul. Nih mau bilang ya istilahnya warisan, harta apa semua. Saya bilang betul. Ngana nih mau itu semua. Betul. Ngana bermaksud apa dang? Ya sudah Mi, kita suka untuk ya melayani. Tapi bukan berarti ya mungkin Mami punya pandangan ke depan ketika masuk biara ya tinggalkan orang tua ya. Padahal itu tidak seperti itu. Enggak seperti itu Sus ya. Ketika seorang anak masuk biara itu tidak dia tinggalkan keluarga masih tetap. Tapi ya sama kalau misalnya seorang anak memilih untuk menikah kan, dia siap ditinggal dibawa pergi sama suaminya. Itu, ya sama dengan kami juga ketika memutuskan untuk memilih masuk biara, bukan berarti meninggalkan orang tua. Sama ketika kita memilih untuk menikah dengan seseorang, ikut suami, bukan berarti kan putus hubungan keluarga. Tapi misalnya mungkin jarak, waktu, tempatnya saja yang ya di tempat lain. Betul. Tapi hubungan komunikasi dan tetap orang tua jalan, sebenarnya tetap jalan. Ya kemungkinan juga orang tua sekarang takut mau kasih anak-anak ini nanti ngana semua setinggal ini papa dan mama. Jadi nggak usah masuk. Jadi sekarang berarti udah terjawab ya. Kalau ada pun pendengar setia Radio Montini yang kayaknya mau jadi suster seperti Suster Jacinta, tapi pandangan orang tua mungkin, aduh kalau ngana semua pergi, ngana semua saya tinggal dan mama dan papa. Berarti pandangannya bukan seperti itu suster ya? Salah ya. Silakan Sus dilanjut, saya masih penasaran loh. Sebenarnya itu. Jadi saya baca, ternyata Mami punya gambaran seperti itu karena dia dengan kata-kata itu, kamu semua kasih tinggal dorang Mami, Papi, keluarga, ngana semua pergi kong dong Mami dan Papi dang. Salah Mi, mungkin itu yang pandangan yang ada sama. Tapi pada waktu itu Suster Jacinta sudah tahu kalau memang mengikuti itu ya nggak mungkin meninggalkan keluarga, ataukah mungkin Suster sudah tanya kontak sama suster yang di Tomohon itu ya? Kan secara ya istilahnya anak-anak zaman sekarang kan ya kalau mau penasaran mau tahu gimana, jadi ada event-event tertentu misalnya penerimaan busana biara, ada yang mau ucap kaul itu saya ikut, saya pergi dengan ya tentu ndak bilang untuk mau pergi di ini, ikut dengan teman, padahal ikut acara itu dan sudah ada komunikasi tanya-tanya juga dengan suster-suster bagian pembinaan itu, sehingga mereka sudah menerangkan ndak seperti itu, sebenarnya malahan lebih mendekatkan dan membawa
orang tua, keluarga kita, mama bapak itu dalam doa-doa kita. Kan dalam biara itu rutinitas. Jadi istilahnya ya itu juga memotivasi kita sebagai yang terpanggil untuk lebih mendoakan keluarga. Lebih seperti itu. Artinya ya mungkin orang tua pikiran ya mami waktu itu masih terbatas hanya seperti itu, berarti masuk biara kasih tinggal semua. Padahal nggak seperti itu, suster ya. Itu. Berarti suster langsung di situ pas mama panggil suster langsung masuk biara pada waktu itu. Ketika diizinkan nih sama mami papi. Ketika diizinkan itu saya langsung, papi udah setuju ya, tinggal maminya ini. Iya, papi kan waktu itu ada juga mendengar perbincangan itu. Jadi papi kayaknya langsung, saya bisa menggambarkan raut wajah papi itu senang sekali ya. Iya. Langsung bakode, istilahnya bakode. Besoknya telepon suster itu. Suster itu datang. Dijemput berarti? Iya, dijemput. Dalam arti bukan juga dijemput semua bawah kita, tapi maksudnya cuma untuk memastikan apakah orang tua sudah setuju atau tidak. Tidak tahunya itu ketika datang susternya itu ke rumah, susternya langsung kenal bapak. Jadi saling baku kenal. Iya, baku kenal. Dulu kan papi katekis, guru-guru agama ikut-ikut yang istilahnya apa, kalau dulu ada pertemuan-pertemuan guru-guru agama itu. Sering ketemu, jadi ya istilahnya baku kenal. Jadi papi so lebih percaya. Iya, jadi ya lebih nyambung lah istilahnya. Saya bilang ya mungkin ini doa, lewat doa 3 kali salam Maria, ya Roh Kudus bekerja atas ketidaktahuan dan rasa pesimis saya selama ini, akhirnya ya bisa terjawab dengan cara itu. Dan akhirnya minggu kemudian orang tua dan keluarga bawa antar ke Panti Samadi untuk menjalani tahun aspiran. Aspiran dulu itu sebagai ya istilahnya yang mau mengenal, untuk mau mengenal ini, macam saya memilih kongregasi SJMJ. Kalau dulu dibilang YMY, Yesus Maria Yosep. Kalau sekarang sudah ada S-nya di depan, Suster Yesus Maria Yosep, SJMY. Atau SJMJ. Jadi hitungan sampai di tahun 2021 nih Suster Jacinta ini sudah berapa lama jadi? Masuk 2003 aspiran. 2003, kurang 2001. Sebelumnya kalau aspiran belum hitung, kami dihitung dari postulan. Jadi jenjangnya aspiran, postulan, novis 2 tahun. Baru kemudian menjadi suster muda, suster berkaul sementara. Jadi hitungannya tuh dari 2003 ke Tomohon, 2004 penerimaan postulan. Jadi 2004 sekitar berapa ya, 17-18 tahun lalu. 18 tahun lalu. Kurang lebih. Suster. Dari itu. Sudah 18 tahun berarti ya. Ya. Hidup membiara gitu ya, suster istilahnya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Pernah gak sih suster berpikir penyesalan, apakah ada yang timbul di benak suster atau enggak? Penyesalan untuk ketika memilih masuk biara. Karena memang sih ini adalah keinginan suster sendiri, tanpa ada paksaan dari papi, tanpa ada paksaan dari mami. Malah yang ada kebalikan ya, suster memaksa mami. Bukan dipaksa sih, tapi memberikan tawaran, ayo dong mami, gitu ya, dari pas lulus SMA dan nanti di ACC pas setelah selesai kuliah gitu ya, suster. Selama 18 tahun ini, gimana sus? Ada nggak sih rasa-rasa seperti itu? Iya, ada jatuh bangun ya, istilahnya ada suka duka. Sama dengan hidup berkeluarga, tentu ada suka duka yang harus dijalani. Macam dari awal-awal ketika masuk, itu kan ya idealis ya, pikir masuk suster, ada yang keinginan pertama melihat baju suster atau melihat pelayanannya, ingin menjadi perawat, ingin menjadi guru atau dokter dan lain sebagainya. Ketika menjalani pembinaan itu baru di situ dilihat, oh begini ya. Begini ya. Baru tahu suster itu baru seperti tahu apa ya. Seperti apa. Nggak gampang istilahnya, karena ya itu istilahnya
dalam pembinaan aspiran, postulan, novis itu bagaimana kami ditempa untuk menjadi pribadi yang utuh, yang istilahnya betul-betul memang ini pilihan saya, walaupun ada sukanya yang begitu banyak, tapi kalau mau lihat saya seimbang. Dukanya begitu banyak, ada sukanya juga. Sampai sekarang pun saya melihat ya seperti itu. Bahwa seringkali ada merasa kecewa, sedih, marah. Ya tentu dalam konteks-konteks tertentu ya, tentang marah kalau sesuai perutusan, tugas dalam tugas kerja, marah terhadap orang lain, ataupun dalam hidup berkomunitas bersama dengan suster-suster. Iya, ndak mungkin ya, kurang lebih kami itu beberapa suster dalam satu komunitas ya. Itu ada beberapa, ya istilahnya ada beberapa kepala ini. Sama kalau menikah juga kan begitu. 2 kepala mau disatukan. Nah ini kami beberapa kepala mau disatukan dalam komunitas. Ya tentu tidak mudah dan tidak gampang. Tapi setelah dijalani lewat, ya tentu dari awal pembinaan itu memang sudah dikikis, dibentuk. Ya seperti tanah liat kan mau dibentuk ini. Makanya kami itu dalam pembinaan itu memang betul-betul dimurnikan. Memang mau jadi suster atau cuma sesaat. Sehingga kan ya kalau sesaat ada yang mundur. Enggak. Bukan kita tujuan. Bukan kita itu. Mantap. Tapi kalau maju walaupun so tahu ada tantangan, maju Jo. Pasti Tuhan yang memulai, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan menyelesaikan. Luar biasa banget loh, menginspirasi sekali nih untuk para wanita. Itu baik, berarti kalau apa ya tadi ya yang Suster Jacinta bilang, pengalaman kehidupan kita suka ada, duka ada, tapi balance gitu ya, seimbang. Saya lihat itu Tuhan, bekerja begitu. Kalau selama sekarang ini, tantangan terbesar yang Suster Jacinta temui ketika memilih untuk menjadi seorang biarawati itu apa, Suster? Tantangan terbesar untuk ya macam-macam sih. Kalau mau dilihat, kalau sekarang di hidup karya ya, kalau mungkin ketika pembinaan tantangannya lain. Tantangannya misalnya, saya harus menyesuaikan diri, ini mau masuk suster nih, harus bangun pagi-pagi, mesti doa, meditasi, konsentrasi dan lain sebagainya. Itu harus dilihat, ada pembina ya, istilahnya ada guru yang suster pembina ya, untuk lihat dia ada meditasi betul, ada refleksi baik, mesti bikin seperti itu. Di samping juga ada kerja itu di kebun, kerja di ya macam-macam, rumah tanggaan, ada yang di kantor, ada, ya semua dibagi rata. Karena menjadi seorang suster enggak cuma satu itu, yang misalnya dia jadi guru. Profesi pertama guru, tapi dia bisa kerja untuk semua, bisa masak juga, bisa kerja lain. Itu sudah dibekali di pembinaan. Nah, mungkin itu tantangan terbesar waktu itu ya, pembinaan. Tapi kalau untuk sekarang kan sudah bertugas dan sudah pindah-pindah tempat juga, sudah pernah di istilahnya mendaki gunung, lewati lembah, gunung. Iya, pernah di Banggai, laut, di mana? Semua Banggai. Oh my God. Biar tahu berenang, berbagi Jo. Yang penting yakin. Bagi Jo, yakin Tuhan beserta kita. Biar deng speed pergi, cuma mau beli minyak tanah deng speed. Pada waktu sampai menyeberang sekarang tuh laut-laut. Datang perutusan berikut di Papua. Papua ini sesuatu yang baru untuk ya saya rasa untuk kita semua. Kalau misalnya ke Papua kan istilahnya ada pertama yang dibilang takut KKB, takut yang istilahnya yang pemberontak-pemberontak di sana, atau nanti gimana di sana suster. Tapi untuk saya ketika dibilang untuk kamu diutus ke sana,
ya lebih pada ketaatan. Kalau suster-suster YMY itu pada ketaatan bahwa ya saya siap untuk pergi di mana diutus dan pergi ke sana, dan ternyata tidak terjadi seperti yang dipikirkan terlebih dahulu. Berarti overthinking itu iya, waktu sering itu kan ya manusiawi. Iya, manusiawi memang. Suster takut mau pergi ke sana. Tapi selalu ada dialog. Dialog, keterbukaan dengan pimpinan. Tapi semuanya kembali kepada pimpinan untuk tugas perutusan, bahwa untuk saya pribadi siap untuk diutus kemana saja. Oke, berarti dari Papua datang ke Manado, dari tugas lain lagi. Sekarang ya menjadi tantangan terbesar ketika saya tidak melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Ketika ada supervisi, ketika ada yang harus dilaksanakan baru tidak terlaksana dengan baik, yaitu menjadi tantangan terbesar saya untuk harus selesaikan. Biar mau lembur, mau kerja, bagaimana, mau atur tuh jadwal bagaimana, tapi harus selesai. Ya? Itu tugas utama, itu mesti diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Asik. Kalau sekarang sekerja istilahnya toh sama dengan kalau kerja di perusahaan-perusahaan, bagaimana kita menjadi karyawan atau apapun tugas kita sebagai ini dan itu, tapi tetap tanggung jawab itu diselesaikan dengan baik, sehingga ya tentu bukan cuma untuk saya pribadi, tapi misalnya untuk orang lain, untuk kantor, untuk yayasan, atau untuk sekolah, untuk rumah sakit, di mana saya ditempatkan, ya itu kita harus ya bekerja sama lah dengan. Kalau untuk sekarang Suster Jacinta penempatannya di mana nih, Sus, pelayanannya? Saya dari Papua pindah ke Yayasan Yosep. Oke. Di Susteran Samratulangi. Oke. Sampai sekarang ya. Belum ya, sekarang. Atau ada rencana juga mau pindah ke tempat lain ya, Sus? Belum ya? Tahu. Masih rahasia ya. Tapi untuk sekarang masih di situ. Oke. Baik. Oke, Sus, kayaknya tadi saya belum sempat tanya. Waktu beberapa tahun lalu yang Suster bilang sempat kuliah, itu Suster ambil jurusan apa sih pada waktu itu di salah satu universitas di Sulut ini? Saya ambil jurusan ekonomi. Oh, ekonomi. Iya. Makanya mama itu memang pikiran ya idealis sebagai orang tua ya, mesti kerja anak-anak. Baru tak kasih tantangan, jadi suster nak kerja dong. Iya juga, orang tua kan? Tadi yang tapi gini, Sus, pada waktu itu ketika orang tua dari Suster Jacinta mengatakan, oke, jadi suster mau jadi biarawati, suster jawab iya gitu ya pada waktu itu. Terus orang tua tanya, terus harta, tahta, pembagian rela. Iya, rela. Spontan saya bilang iya. Jadi enggak pikir dulu gitu ya? Enggak pikir, langsung bilang begini, iyo pak kakak Jo. Aduh. Spontan ya, saya orangnya juga spontan. Iyo, artinya untuk kakak kami cuma 2 saudara. Istilahnya kan cuma 2 saudara. Jadi ya yang memberatkan juga salah satu itu sih. Pilihan. Ini memang pilihan yang berat juga sih, Sus ya. Iya. Berat loh. 2 kakak adik perempuan semua, saya yang bungsu. Jadi terus bungsu lagi. Aduh. Berarti yang satu perempuan juga. Perempuan sama ya. Sudah menikah. Oke. Ya, saya berpikir ya sudah seimbang lah. Ada kakak yang bisa urus mama papa. Tapi bukan juga saya tidak urus ya. Bahwa ya tugas saya seperti ini. Mungkin juga kalau menikah ya belum tentu juga akan ada di rumah. Iya, atau betul. Di Manado atau di mana. Ya syukur kalau di Manado atau apa. Ya seperti itu pandangan saya. Oke, yang terakhir aja ini, Sus. Kalau yang tadi di awal juga Suster sempat bilang ya, Suster mau jadi seorang biarawati, tapi pada waktu itu Suster juga punya pacar loh. Betul ya? Betul. Gimana tuh, Sus? Mungkin bisa dibagi sedikit gitu ya. Saya sampai sekarang pun cuman berpikir begini ya.
Tuhan yang memulai, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelesaikan. Waktu itu memang mungkin diberi kesempatan ya, pernah kenal dekat, bukan juga dekat, ya pernah mengenal lah sosok ini, orang lain ini, yang dia juga memang ya menaruh hati, ya mengutarakan secara manusiawi, ya anak muda waktu itu. Dan ya untuk saya waktu itu saya respon, tapi dengan cara juga saya langsung bilang, polos-polos ini, kita mau masuk suster. Aduh, itu betul Suster Jacinta bilang tadi, kalau suster adalah seorang yang spontan, nggak pakai neko-neko. Langsung kita mau masuk suster ya. Terus Kan tanggapannya logis gimana? toh, kaget si cowok, ngana betul. Jangan coba prank. Iya. Saya bilang resiko yang penting kalau memang mau, silahkan jalani. Toh waktu itu kan masih SMA toh. Iya. Memang dia juga tahu orang tua tidak menyetujui, jadi ya memang dia bilang, aduh nyanda apa-apa, masih tetap, boleh masih ini. boleh. Siapa tahu baru berpikiran. Iya. Nyatanya pas udah mau selesai skripsi, timbul niat yang lebih kuat lagi nih mau jadi suster. Dan kebetulan saya bilang ini juga mau bilang jalan-jalan Tuhan. Apa? Dia menjatuhkan pilihan ke orang lain. Aduh, sudah itu. Menikah dengan orang lain. Ya artinya ya bukan kebetulan sih, bahwa juga saya kan sudah mengatakan hal yang waktu itu, waktu awal itu seperti itu. Dan saya melihat juga ini seperti memang ya Roh Kudus yang bekerja. Yang punya cara untuk kita ya, istilahnya Tuhan ya, kalau kita sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan dengan caranya menyelesaikan, sehingga ketika masuk juga itu ya sudah plong, tidak ada beban untuk kasih tinggal orang punya anak. Betul. Sakit hati nanti. Ternyata dia sendiri yang memilih untuk itu, dan dia bukan memulai, mau bilang bersyukur, tapi ya sudah, saya melihat itu Tuhan punya cara. Ketika waktu itu seperti itu, Van. Oke, baik. Gak berasa loh Sus, kita udah ngobrol santai nih dari tadi kayaknya jam 15 lebih 20 menit lah. Ini udah jam 15 lebih 53 menit. Gak berasa loh ya. Emang asik sekali nih. Saya tuh dari tadi dengerin kisah hidup suster tuh ya. Dari mau jadi suster, terus belum disetujui sama mama. Tapi ketika pas udah lulus, udah mau lulus S1, timbul lagi keinginan yang lebih kuat. Iya. Wow. Saya sampai sekarang kalau mau nostalgia, flashback ke belakang lihat. Ya tuh sampai mau dibilang ketika, kalau kami kan tiap tahun ada retret kan, retret tahunan itu, di flashback juga ke belakang bagaimana panggilan kami. Saya baru selesai retret. Ya saya bilang memang Tuhan itu punya caranya sendiri. Ya kalau mau dibilang, ya saya tadi bilang ada plus minus, ada suka duka, itu Tuhan punya cara. Tapi bagaimana kita sendiri mau menjalani itu dengan ketulusan hati, dengan berpasrah kepada Dia yang memanggil. Pasti Dia juga tidak akan meninggalkan kita. Itu saya semakin ya istilahnya yakin bahwa ini Tuhan punya cara. Bukan saya punya cara, bahwa saya orang tua media untuk itu, dan saya yang Dia pakai, pilih untuk ya bagaimana untuk melayani orang lain dengan caranya sekarang ini. Amin. Begitu. Terima kasih loh sudah menginspirasi perempuan-perempuan yang di luar sana, yang siapa tahu juga punya keinginan yang kuat untuk menjadi seorang suster. Tapi mungkin ceritanya mirip lah 11-12 sama cerita dari suster ya. Kalau masih ada orang tua yang mungkin berpikir kalau menjadi seorang suster kesetinggal keluarga, tapi ternyata nggak seperti itu ya. Malahan anaknya akan lebih membawa keluarga dalam doanya. Dan percaya pasti ya mau dibilang apa yang mau dikatakan, sehingga akhirnya orang tua mama jadi senang ketika anaknya masuk biara. Semakin banyak suster yang kenal, pastor, ya istilahnya ya yang menjadi teman-teman saya. Akhirnya dia mengerti bahwa bagaimana pemberian diri anaknya itu juga ada
istilahnya orang tua juga kecipratan ya, istilahnya begitu dalam tanda petik, bahwa orang tua juga merasakan bahwa itu ada ya istilahnya Tuhan punya cara yang untuk mendekatkan mereka dengan ya lebih pada kekudusan hidup berumah tangga ya. Dengan pilihan suster seperti sekarang ini Tuhan mendekatkan kita dengan cara seperti ini ya, apalagi untuk keluarga dari Suster Jacinta sendiri ya. Oke, baik Sus. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan Sama-sama, Radio Montini. Fan. Nanti kalau diundang lagi bisa toh ya? Bisa ya? Surprise. Montini semakin maju. Amin. Oke, Sobat Montini, untuk program acara Perempuan Bicara di edisi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan Radio Montini. Tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Selalu diingatkan ya, stay safe and keep healthy. Saya Ivana pamit dan Suster Jacinta Wawor SJMJ. Oke, kami berdua pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.